Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Izin memperkenalkan diri, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kesehatan bank dari salah satu bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rudi Gunawan dari KSMP 20B dengan NPM 202195. Halo teman-teman, nama saya Serly Sipaningsi. Saya berasal dari kelas KSMP 20B dengan nomor NPM 2020210. Saya dari kelompok 7 yang mana akan memaparkan bagaimana camel pada Bank BRI. Perkenalkan, nama saya Sela Ulia, kelas KSMP 20B, NPM 202298. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Salwa dari KSMP 20B dengan NPM 202272. Baik, setelah tadi kita perkenalan, kita langsung saja akan memasuki materi mengenai sejarah Bank BRI. Selamat menyaksikan. Bank Rakyat Indonesia atau yang disingkat dengan BRI termasuk ke dalam golongan salah satu bank tertua di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden B. Arya Wiratmadja. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ini sekarang berpusat di Jakarta, ibu kota Indonesia. Awal perjalanan berdirinya Bank Rakyat Indonesia dengan nama The Purwokertos Hub and Sparbank der Inlandse Hoofden atau yang berarti Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, yakni suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang pribumi atau yang berkebangsaan Indonesia saja. Lembaga tersebut berdiri tepat di tanggal yang saat ini dijadikan sebagai hari kelahiran BRI, yakni 16 Desember 1895. Setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946, pasal 1 disebutkan bahwa Bank BRI adalah bank pemerintah pertama di Indonesia. Selama Bank BRI ini berdiri, sempat berhenti untuk sementara waktu dikarenakan masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kemudian aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah RI. Namun pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Gimana teman-teman setelah tadi melihat video sejarah dari Bank BRI dari awal mula dibentuk hingga eksis sampai sekarang? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya perihal video tadi, silahkan saja nanti diketik saja di kolom komentar. Nah, setelah tadi kita mengulik sejarah, tidak lengkap rasanya jikalau harus menceritakan masa lalu, dan masa lalu. Nah, mari kita menuju masa depan.
level kapital, standar penilaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang kebijakan penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio yaitu sebesar 8%. CAR dihitung untuk mengukur seberapa kuat permodalan bank menutupi resiko yang ada pada bank. Rasio ini digunakan untuk keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi risiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko atau yang biasa kita sebut ATMR. ATMR merupakan penjumlahan pos-pos aktiva setelah masing-masing pos dikalikan dengan bobotnya. Dan pada kuartal 4 2020, kapital Bank BRI mencapai 183,33 triliun rupiah, menurun sebesar minus 6,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan modal ini antara lain karena mengecilnya cadangan tambahan modal lainnya dari laba tahun berjalan dan adanya penambahan pada pajak tangguhan. Rasio CAR tahun 2020 naik menjadi 20,61% dan angka ini berada di atas kebutuhan CAR minimum sebesar 8% sampai dengan 14% sesuai dengan peningkatan kesehatan dan profil risiko yang ditetapkan oleh OJK. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank. Aktiva produktif terdiri dari kredit yang diberikan, surat-surat berharga, penyertaan penanaman saham, dan penempatan pada bank lain. Total aset Bank BRI per 31 Desember 2020 naik sebesar 5,86% menjadi 140,21 triliun dibandingkan sebelumnya. Kenaikan ini antara lain karena adanya peningkatan yang cukup signifikan pada surat berharga yang dimiliki dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Secara umum, kualitas aset Bank BRI tergolong baik karena rasio NPL di bawah ketentuan OJK dan coverage rasio atas aset bermasalah berada jauh di atas 100%. Bank yang memiliki banyak nasabah, bahkan jumlah nasabahnya ini menduduki peringkat pertama dari bank lain yang ada di Indonesia. BRI menjadi salah satu bank terbaik karena pelayanan yang diberikan kepada nasabah benar-benar memuaskan. Rata-rata bunga kredit Bank BRI di bawah 1,2% flat per bulan. Kredit makro yang disediakan Bank BRI ini dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas dengan pinjaman lebih besar, namun dengan bunga yang sama dengan kredit mikro. Profil Bank BRI sebagai bank terbaik ini menjadikan nasabah semakin percaya dengan pelayanan dan tentunya mutu dari bank ini. Banyak nasabah yang melakukan transaksi pada bank ini. Jika Bank BRI tidak melakukan pelayanan yang maksimal pada nasabah, tentu saja masyarakat tidak akan percaya dan tidak akan menggunakan jasa dari Bank BRI. Profil Bank BRI ini selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu menjadikan bank ini sebagai bank nomor 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang earning atau rentabilitas pada Bank BRI. Perlu diketahui bahwa apabila bank mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank di dalam kondisi tersebut tentu tidak dapat dikatakan sehat. Rentabilitas ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas bank dalam mendukung kegiatan operasional dan pemodalan dalam rangka menciptakan laba. Nah, untuk di Bank BRI sendiri, NIM Bank BRI dibandingkan dengan perbank lainnya adalah yang tertinggi. Wajar
karena portofolio kreditnya mayoritas 53% ada pada segmen UMKM. Fee-based income pada tahun 2020 dari Provinsi Komisi naik dari 9,94% menjadi 10,98%. Angka rasio ini cukup baik karena di atas 10%. Karena pendapatan operasional dari komisi atau provinsi atau fee dan administrasi berkontribusi pada laba perseroan. Nah, untuk secara umum kondisi probabilitas pada Bank BRI ini tergolong sangat baik atau bisa dikatakan sehat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang likuiditas, yaitu penilaian untuk mengevaluasi kemampuan bank memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Meningkatnya dana masyarakat ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BRI. Rasio LDR pada tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019 menjadi sebesar 83,66%. Penurunan ini karena adanya kenaikan DPK yang lebih besar 8,55% daripada kenaikan kredit 2,46%. LDR Bank BRI tahun 2020 berada di bawah ambang batas maksimal 92%, sehingga masih perlu melakukan peningkatan ekspansi kredit. Rasio liquid asset terhadap total aset selama tahun 2020 turun cukup signifikan, dari sebesar 16,63% menjadi 10,92%. Angka rasio ini cukup memadai untuk mendukung likuiditas karena berada di bawah angka 12%. Sementara rasio liquid asset terhadap customer deposit di tahun 2020 sebesar 14,75%, cukup memadai. Namun, perlu ditingkatkan untuk ketersediaan likuiditas karena masih berada di bawah angka standar 15%. Secara umum, likuiditas Bank BRI cukup baik karena berada pada level of liquid asset yang memadai. Baik teman-temanku sekalian dan kepada kalian yang telah menyaksikan, mungkin sekian video pemaparan serta presentasi kami mengenai analisis kesehatan bank yang ada pada Bank Rakyat Indonesia. Kami mengambil kesimpulan bahwasanya Bank BRI ini adalah salah satu bank yang sampai detik ini sangat sehat dari segi keuangan. Ini tercermin dari dinobatkannya BRI sebagai bank nomor 104 dari seluruh bank yang ada di dunia oleh The Banker, yang sebelumnya di tahun 2021 itu menempati posisi 131. Sekian mungkin video presentasi kami. Sebagai pembuktiannya kami akan tayangkan satu video bahwa Bank BRI adalah bank terbaik di Indonesia. PT Liga Indonesia Baru atau LIB memperkenalkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai sponsor utama Liga 1 2021-2022 setelah sempat tertunda selama 1,5 tahun. Kompetisi terbesar sepak bola tanah air ini akan digelar 27 Agustus mendatang. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI sebagai BUMN tergerak untuk turut memajukan Liga Sepak Bola Nasional. Sebagai sponsor utama, BRI pun siap menciptakan nilai-nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh stakeholder, terutama untuk masyarakat Indonesia. Sunarso optimis dengan bergulirnya BRI Liga 1, perekonomian nasional semakin bergerak khususnya di bidang UMKM. Sebagai perusahaan BUMN, BRI akan terus menciptakan value, baik economic value maupun social value kepada seluruh stakeholder-nya, utamanya kepada masyarakat. Dengan menjadi title sponsor Liga 1, BRI mewujudkan komitmen tersebut bahwa keberadaan BRI memberikan makna bagi masyarakat Indonesia. Sementara
Sementara Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Muhammad Iriawan mengapresiasi kehadiran BRI sebagai sponsor utama Liga 1 musim 2021. Meski dilaksanakan dengan fleksibilitas yang tinggi akibat pandemi, kompetisi ini tetap ditunggu-tunggu oleh insan pencinta sepak bola tanah air. Sehingga dimungkinkan nanti sekitar Jawa dan mungkin nanti Bali ada, tapi yang paling menurun sekarang seperti Jakarta, Jawa Barat sudah ikut menurun, dan nanti mungkin kalau seandainya harus satu tempat terus menerus, itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah karena boleh bergulir tapi harus ada di daerah ini. PSSI dan PT LIB telah memastikan akan menggelar kompetisi Liga 1 2021-2022 di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar secara dinamis, Liga 1 akan menggunakan sistem semi bubble to bubble yang diadakan di 3 klaster di Pulau Jawa. BRI Liga 1 siap dimulai pada 27 Agustus 2021 dengan 18 klub peserta dan 306 pertandingan.